Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indrianti, mahasiswa PBG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 LP3 Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada topik 2, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka berhubungan dengan konteks lokal, sosial, budaya peserta didik. Selanjutnya mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Selanjutnya ada sistem Among. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi pembelajaran. Proses pembelajaran menurut refleksi Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa guru menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid. Dalam hal ini, guru memberikan apa yang diinginkan murid sesuai dengan minat dan potensinya. Sebagai guru harus mengenali karakteristik peserta didik, mengenal gaya belajar dan situasi sosial emosional peserta didik. Konstruksi proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di sekolah. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai perubahan tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum dan sesudah mempelajari topik ini. Setelah mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa kehadiran peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Tugas guru sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru harus mampu memahami situasi pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai tuntutan alam dan perkembangan zaman, serta memberikan motivasi-motivasi belajar dalam meyakinkan peserta didik akan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Pada pertanyaan kedua, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan pendekatan dengan peserta didik. Misal, mendekati dengan cara mengadakan komunikasi internal untuk mendengarkan keinginan dan harapan peserta didik dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan praktik baik dalam pembiasaan secara berkelanjutan untuk membentuk karakter peserta didik.
Sekian dari saya, terima kasih.